Namun belum lama ini, ia tidak seperti ini. Kurasaki Kai, seorang jenius dua warna yang dikenal sebagai Raja Ungu, memiliki seorang kakak laki-laki, yaitu tokoh utama kita, Rei. Berbeda dengan adiknya, Rei sama sekali tidak berwarna dan tidak memiliki bakat sihir. Rei hanya bisa menggantungkan harapan sebagai kuli pengangkut barang, porter, di tim adiknya, hingga mereka menghadapi bos penjara bawah tanah, Kronos, sang dewa ruang dan waktu. Hanya dengan lambaian tangan, Kronos memusnahkan seluruh anggota tim dengan mudah, termasuk Kai. Terpojok dan menghadapi kematian, keputusasaan Rei membuka kekuatan terlarang yang tersegel, skill drain, pencuri keahlian. Dalam aksi perlawanan terakhir, ia mencuri kemampuan manipulasi realitas milik Kronos, yaitu Rewind, putar balik waktu. Lonjakan kekuatan yang dipicu oleh kepanikan dan penyesalan itu tidak hanya memutar balik waktu sesaat, tetapi mengirim Rei kembali ke masa lalu. Ia terbangun bertahun-tahun di masa lalu, dipersenjatai dengan kekuatan curian dari dewa dan tekad yang membara. Kali ini, ia akan menguasai takdirnya sendiri. Rei sangat terkejut, dan saat ia melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Kastil terbalik masih berwarna putih, yang seharusnya sudah berwarna hitam pekat. Ternyata, kastil tersebut murni berwarna putih hingga 7 tahun yang lalu, namun perlahan mulai menghitam. Dan saat kastil itu berubah gelap sepenuhnya, pintu yang melepaskan Kronos pun terbuka. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia benar-benar mencuri kemampuan Rewind dari Kronos untuk mengirim dirinya sendiri ke masa lalu. Ia memeriksa ponselnya untuk memastikan tanggal, dan menyadari bahwa ia telah kembali 7 tahun ke belakang. Karena penasaran, Rei membuka jendela status untuk melihat daftar keahliannya, dan secara mengejutkan, keahlian Rewind telah hilang. Namun, kemampuan skill drain masih tetap ada. Meskipun Rewind hilang, Rei tetap bahagia karena selama 10 tahun, yang ia inginkan hanyalah satu keahlian saja. Dengan skill drain, ia merasa terpenuhi. Saat itu juga, pengingat di ponselnya berbunyi, mengingatkannya bahwa hari itu adalah hari ujian penyihir, Mage Exam. Rei pun menuju markas besar asosiasi penyihir yang mengawasi urusan para penyihir dan penaklukan penjara bawah tanah. Ia melangkah masuk ke markas yang tampak baru itu, dan sebelum sempat menghirup udara segar, ia mendengar seseorang memanggilnya, si tidak berwarna, dari belakang. Ia berbalik dan melihat bahwa orang-orang itu adalah Goto dan Oke, keduanya adalah bawahan adiknya. Mereka juga orang-orang yang tewas di ruang Kronos. Goto dan Oke mengejek Rei karena datang untuk mengikuti ujian penyihir lagi. Mereka mengatakan bahwa usahanya sia-sia karena sesering apapun ia mencoba, ia akan tetap menjadi si tidak berwarna. Faktanya, ini bukan pertama kalinya Rei mengikuti ujian, namun ia terus mencoba karena menolak untuk menyerah. Tidak ingin meladeni mereka, Rei menepis tangan mereka dan menyuruh mereka pergi. Sesaat kemudian, ia berada di kantor penguji di mana ia bertemu Hinata Reiner, seorang penyihir peringkat B. Bahkan Hinata pun lelah melihat Rei, dan memperingatkannya bahwa ia hanya akan mencelakai diri sendiri jika terus mencoba. Rei meyakinkan Hinata bahwa kali ini akan berbeda. Hinata tidak punya pilihan selain menemani Rei ke lokasi ujian. Karena Rei sudah sering ikut, ia tidak butuh penjelasan lagi. Tugasnya adalah mengumpulkan 3 batu mana dari goblin untuk lulus. Bagi mereka yang sudah membangkitkan keahlian, ini tugas mudah, tapi Rei selalu kesulitan. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi hari itu. Monster mengerikan muncul di penjara bawah tanah level 1, yang seharusnya tidak ada di sana. Benar dugaan Rei, monster tersebut muncul di kejauhan dengan wajah mengancam. Monster itu ternyata adalah Red Cap Goblin, monster level 37. Hinata terkejut dan bertanya-tanya mengapa makhluk berbahaya seperti itu ada di sana. Hinata menghunus pedangnya dan menyuruh Rei lari agar ia bisa melindunginya. Namun, Rei tahu perbedaan level mereka terlalu jauh. Di masa lalu, sebelum ia kembali ke masa sekarang, Hinata kalah karena berusaha melindungi Rei hingga ia terluka parah dan terpaksa pensiun sebagai penyihir. Rei menyalahkan dirinya sendiri atas hancurnya karir Hinata. Namun kali ini, Rei siap mengubah keadaan. Rei mencabut pedang pendeknya, dan saat monster itu menerjang, ia melemparkannya. Monster itu memiliki keahlian penguat fisik, dan seperti dugaan Rei, ia menangkis pedang itu dengan mudah. Saat monster itu mendekat untuk menghukum Rei, kekuatan Rei mencuri keahlian body enhancement dari monster tersebut, yang seketika meningkatkan statistik fisik Rei. Goblin itu berdiri terpaku, bingung mengapa ia tiba-tiba merasa lemah. Di saat ia kebingungan, Rei dengan mudah membelah monster itu menjadi 2 dari kepala ke bawah. Hinata terpana menyadari Rei mengalahkan Red Cap hanya dengan 1 serangan. Rei sendiri kagum dengan kehebatan skill drain. Ia sedang asyik merayakan kebahagiaannya saat Hinata menyentaknya kembali ke realitas, bertanya bagaimana ia bisa mengalahkan monster itu. Menyadari bahwa akan buruk jika ia mengaku memiliki keahlian hitam, Rei berbohong dan mengatakan itu hanya kebetulan. Hinata berteriak agar Rei berhenti berbohong ketika ia sadar ujian harus dibatalkan karena kemunculan monster abnormal tersebut. Hinata bersikeras melaporkan kejadian ini ke markas. Rei khawatir dan mengingatkan Hinata bahwa ia masih perlu 2 batu mana lagi. Hinata membentaknya karena situasi sedang berbahaya, namun takdir berkata lain, 2 goblin biasa muncul, dan Rei dengan cepat menebas kepala mereka. Hal ini semakin membuat Hinata syok.
Ray kemudian mengambil batu mana yang jatuh dan bertanya apakah ia boleh membawanya. Hinata terlalu terpana untuk menjawab, dan tak lama kemudian mereka kembali ke markas. Setelah itu, Hinata memberikan lisensi penyihir milik Ray. Ia secara resmi menjadi penyihir dan ditempatkan di peringkat C. Ray tersenyum kecil karena butuh waktu sangat lama baginya untuk mencapai titik ini. Hinata juga menunjukkan detail penukaran batu mana yang dikumpulkannya. Ternyata, batu mana adalah sumber energi berharga yang tidak menghasilkan emisi CO2 dan bisa dijual ke asosiasi. Ray yakin mengalahkan monster peringkat A seperti Red Chap akan memberinya bayaran besar. Ia memeriksa detail pembayaran dan hampir berteriak syok. Untuk goblin biasa ia mendapat 1.000, tapi untuk Red Chap ia mendapat 3 juta. Hinata memintanya untuk tetap tenang, namun Ray tetap terkejut karena tidak menyangka penyihir bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Setelah berdiskusi dengan Hinata, Ray menuju penjara bawah tanah peringkat C yang telah dipesan untuknya. Ray merasa takjub karena dulu ia tidak bisa masuk penjara bawah tanah sendirian. Namun dengan kekuatan barunya, ia yakin bisa mengubah masa depan. Tepat saat akan melangkah masuk, ia tiba-tiba tertahan oleh keahlian bernama Mana Hand, tangan mana. Ray berbalik dengan kesal dan mendapati dirinya ditahan oleh Goto dan Oke. Mereka mengejeknya karena mencoba masuk sendirian, mengklaim itu melanggar aturan. Dengan wajah menghina, Ray mengatakan ia diizinkan karena sudah lulus ujian. Keduanya tidak percaya dan menganggapnya pembohong kronis. Goto mendekati Ray dan menekan kepalanya dengan Mana Hand, menyuruhnya menunjukkan keahlian jika benar-benar sudah bangkit. Mana Hand adalah keahlian yang memadatkan mana menjadi wujud fisik. Meski sudah menggunakan penguat tubuh, Ray menyadari ia tidak bisa lepas. Namun, Ray tidak menyerah. Ia dengan marah menanduk Goto. Goto terhuyung mundur, dan di saat yang sama, Ray mencuri keahlian Mana Hand miliknya. Karena Ray kini memiliki keahlian itu, Mana Hand yang menempel padanya otomatis hancur. Aura biru yang luar biasa memancar dari tubuh Ray, mengejutkan Goto dan Oke. Tanpa membuang waktu, Ray menggunakan Mana Hand untuk mencengkeram Goto, memaksanya mengakui bahwa Ray benar-benar telah bangkit. Oke menolak menyerah dan menyerang Ray dengan bola api. Ray mengaktifkan penguat tubuh dan membelah serangan api itu, membuat Oke syok. Sebelum Oke sempat mencerna apa yang terjadi, Ray melayangkan pukulan yang membuatnya terpental ke ujung ruangan. Goto kaget melihat Ray juga bisa menggunakan penguat tubuh. Sambil merintih kesakitan, Oke bertanya apakah Ray sekarang penyihir 2 warna. Ray menjawab tidak, dan saat itu juga keahlian Drain-nya mencuri bola api milik Oke, menambah 1 lagi warna dalam daftar keahliannya. Rahang Oke hampir jatuh karena ia belum pernah mendengar penyihir dengan 3 warna. Ray menunjukkan betapa berbahayanya dia dengan menembakkan bola api, membuat mereka hampir kencing di celana. Ray bertanya apakah mereka masih ingin bertarung, namun keduanya saling pandang ketakutan lalu lari terbirit-birit. Setelah mereka pergi, Ray menyadari bahwa Kai tidak akan senang jika mengetahui hal ini. Dulunya ia hanyalah anjing peliharaan, Kai, dan jika Kai tahu kakaknya telah bangkit, Kai pasti akan datang untuk menghancurkannya. Kai sudah mencapai level 50 yang mengesankan, menjadikannya salah satu penyihir terkuat di era modern. Selain Kai, Ray juga harus mewaspadai penjara bawah tanah mengerikan yang akan segera terbuka. Ray tahu ia harus menaikkan levelnya setinggi mungkin. Baginya, level adalah fondasi kekuatan. Meningkatkan level memungkinkan penyihir mempelajari keahlian baru dan memperbesar kapasitas mana. Ray sedang berjalan di penjara bawah tanah ketika tiba-tiba disergap oleh Flame Wizard, penyihir api, level 38. Di sekeliling penyihir itu terdapat banyak bola api, membuat Ray ngeri karena ia sendiri hanya bisa membuat 1. Perbedaan level yang besar memungkinkan monster itu melakukan hal tersebut. Penyihir itu melemparkan bola-bola apinya. Meski Ray bisa menangkis 1, ia terpaksa terus menghindar. Ray sadar tidak bisa menang dalam pertarungan langsung. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Setelah menggunakan keahlian, pasti ada celah. Ray tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melesat ke arah penyihir tersebut dengan kecepatan tinggi. Meskipun celah itu hanya terbuka selama 2 detik, penyihir itu menjadi benar-benar tak berdaya. Di saat itulah, Arya mampu memukul sang penyihir dengan sangat keras hingga ia terpental, sekaligus mencuri keahlian Fireball, bola api, miliknya dalam proses tersebut. Penyihir itu tersungkur di atas pantatnya, dan saat ia mencoba melepaskan serangannya, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kekuatannya. Ray kemudian memberinya pelajaran dengan melemparkan 5 bola api ke arahnya, melumpuhkannya dengan kekuatan api besar yang benar-benar menghancurkannya. Setelah penyihir itu terbunuh, Arya mendapatkan notifikasi yang memberitahunya bahwa ia telah naik level. Ia menyadari bahwa mengalahkan monster level tinggi memberikan poin pengalaman, EXP, yang sangat banyak. Meskipun sulit untuk melawan monster peringkat tinggi, Ray menyadari bahwa kemampuan skill Drain, penyedot keahlian, memberinya keunggulan. Ray memeriksa jendela statusnya dan melihat bahwa ia telah naik ke level 12. Dengan ini, Ray menetapkan target level 30 untuk dirinya sendiri. Ia mulai menyisir Dungeon, membasmi monster di sana-sini. Dalam waktu singkat, Ray mencapai level 27, tetapi ia menyadari bahwa progresnya melambat karena naik level menjadi semakin sulit. Ray menyimpulkan bahwa untuk mencapai level 30, ia harus mengalahkan lawan yang levelnya lebih tinggi.
Ray kemudian menuju ke bagian terdalam Dungeon di mana ia menemukan ruang bos. Ray senang menemukannya karena itulah yang ia butuhkan. Ray menghempaskan pintu hingga terbuka dan saat melangkah masuk, ia menemukan 2 imp level 30 dan 1 Skull Demon, Iblis Tengkorak, level 45. Rye waspada saat melihat ini, tetapi ia berpikir bahwa mencuri teknik mereka akan membantunya unggul. Rye melesat ke arah Skull Demon, berniat mendaratkan serangan. Namun yang mengejutkan, ada penghalang mana barrier, yang mengelilingi monster itu, mencegahnya mengaktifkan skill Drain. Skull Demon mempersulit keadaan dengan menerjang ke arah Rye, hampir merobek kepalanya, namun ia berhasil menghindar. Dengan ledakan energi tiba-tiba dari monster itu, Rye menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu yang sangat berguna untuk mengalahkannya. Karena belum memiliki kekuatan untuk menyedot Skull Demon, ia menebas salah satu imp, mencuri keahlian Ice Needle, jarum es, darinya sebelum mengubahnya menjadi barbecue dengan bola api. Imp yang lain melihat temannya berubah menjadi pajangan api, tetapi ia terlalu takut untuk bergerak. Kini setelah memiliki Ice Needle, Ray mengalihkan perhatiannya ke Skull Demon dan menyerang dengan teknik tersebut, yang akhirnya menghancurkan penghalang mananya. Namun, imp yang telah dikalahkan segera bangkit kembali berkat kekuatan Skull Demon. Meskipun ini menambah beban bagi Rye, ia tidak mengeluh karena mengalahkan imp akan memberinya poin pengalaman, dan itulah yang ia butuhkan. Ia menjatuhkan imp itu lagi, yang memberinya kenaikan level tambahan. Karena kenaikan level tersebut, jumlah mana yang bisa ia kendalikan juga meningkat. Selain itu, ia membuka kemampuan baru, skill sintesis keahlian. Ray merasa lega saat melihat ini karena itulah yang ia inginkan. Ia tidak membuang waktu untuk menggabungkan Ice Needle dengan Fireball menggunakan kemampuan baru tersebut. Keahlian merah dan biru itu menyatu, menciptakan Fire Launch, tombak api, yang ditembakkan Rye ke arah Skull Demon. Monster itu memasang penghalang mana seperti biasa, tetapi tombak api tersebut melemahkannya, memberi Rye kesempatan untuk menerobos dan menjangkaunya dengan pukulan. Dengan memukul Skull Demon, ia berhasil mencuri mana barrier darinya. Namun ia tidak berhenti di situ, ia juga mencuri Extreme Body Enhancement, penguatan tubuh ekstrim, membuat monster itu bingung dan tak berdaya. Ray kemudian menghabisi Skull Demon dengan kejam dengan menusukkan tombak api ke dadanya hingga ia dilahap api. Sebuah batu mana hijau besar jatuh setelah monster itu tewas, dan level Ray melonjak dari 28 ke 33. Ray menarik napas lega setelah mengalahkan monster tangguh itu berkat kemampuan sintesis. Ternyata, itu adalah teknik tingkat lanjut untuk menciptakan keahlian yang lebih kuat dan baru tersedia sekitar level 30. Inilah yang diharapkan Rye dan ia senang bisa melakukannya tepat waktu. Saat sedang menikmati kemenangannya, sistem menginformasikan bahwa ia telah memenuhi persyaratan level dan jumlah keahlian yang dapat ia simpan melalui skill Drain telah meningkat. Slot keahliannya melonjak dari 3 menjadi 5, dan Ray tersenyum karena ia tahu segalanya akan menjadi lebih mudah baginya. Setelah selesai memeriksa semua kebutuhannya, ia keluar dari Dungeon dan menuju markas besar untuk menyerahkan batu mana hijau tersebut. Hinata terpana saat menyadari bahwa Rye mengalahkan Skull Demon dan bahkan mencapai level 33 hanya dalam satu hari. Ray tersenyum gugup, mengaku bahwa ia hanya beruntung. Namun Hinata memberitahunya bahwa sangat mustahil untuk melampaui level 30 hanya dalam sehari. Hinata mengatakan bahwa dengan levelnya saat ini, ia bahkan bisa menjadi penyihir peringkat B. Tiba-tiba, Rye mendengar suara yang dikenalnya bergema di belakang, diikuti dengan aura yang mengerikan. Suara itu tidak lain adalah saudaranya, Kai. Kai percaya ada kesalahan karena tidak mungkin Rye berada di peringkat B. Kai menambahkan bahwa Rye adalah pria, tanpa warna, yang tidak memiliki bakat sama sekali. Hinata membela Rye, mengatakan bahwa ia benar-benar mengalahkan Red Cap dan Skull Demon. Mendengar hal itu, Kai kehilangan kesabaran dan langsung menyerang Rye. Ia melayangkan pukulan kuat tepat ke dadanya. Rye dengan mudah menahannya menggunakan mana guard yang baru didapat sambil tersenyum dan menyuruhnya berhati-hati. Dengan kemampuan Rye menahan pukulannya, Kai akhirnya percaya pada rumor bahwa saudaranya telah bangkit dengan berbagai keahlian. Namun, Kai tidak terlalu terkesan dan memperingatkan Rye untuk berhati-hati karena ia ingin melihat seberapa hebat kemampuannya. Hinata menyadari Kai bertindak sembrono dan bertanya apakah ia sedang bersiap untuk bertarung. Kai mengklaim tidak akan ada masalah jika Rye benar-benar peringkat B seperti yang mereka katakan, kecuali jika dia hanyalah penyihir palsu yang menyelinap ke peringkat B. Ray menyadari bahwa menolak tuntutan Kai hanya akan menyebabkan rasa malu dan masalah di masa depan. Ray pun memutuskan untuk menerima tantangan Kai, yang mengejutkan sekaligus membuat Kai kesal. Keduanya kemudian menuju ke arena markas besar untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Ray menyadari bahwa ia harus berhati-hati dengan jumlah mana yang bisa ia kendalikan sekaligus karena ia melawan lawan yang lebih kuat darinya. Rye juga tahu ia harus tetap waspada setiap saat karena combo maksimalnya adalah 3 keahlian dasar, sedangkan Kai bisa mencapai 5 keahlian. Dengan angka tersebut, Rye cukup yakin ia akan kalah jika mencoba bertarung secara langsung. Untuk membuatnya adil, Rye merasa harus membawa sesuatu yang istimewa. Setelah mereka siap bertarung, Rye menyerang dengan Ice Needles dan Kai membalas dengan Fireballs. Kedua serangan itu beradu di tengah, menimbulkan ledakan keras dan awan debu. Hal ini membutakan pandangan Kai,
dan sebelum ia menyadarinya, Ray menjangkaunya dengan penguatan tubuh, mengejutkannya. Kai terkejut melihat saudaranya sekarang menjadi pengguna dua warna, dual color. Di sisi lain, Arya mencoba menghitung sisa mana keahlian Kai karena ia sudah menggunakan satu. Saat ia mendekati Kai, ia mengaktifkan sintesis keahlian untuk menciptakan Fire Lance. Kai terkejut melihat ini, yang menandakan bahwa saudaranya sekarang bisa menggunakan tiga warna keahlian. Namun, ia tidak khawatir sedikitpun. Tepat saat Ray hendak menjangkaunya, Kai menyambutnya dengan bola api kuat yang menghancurkan tombak api Ray sebelum menghempaskannya ke tanah. Wajah Ray tampak ngeri karena tombak apinya, yang membutuhkan mana setara dua keahlian, dengan mudah dihancurkan hanya dengan satu keahlian sederhana. Kai mengejek saudaranya, mengatakan bahwa meskipun ia bisa menggunakan tiga warna keahlian, ia tetap tidak bisa dibandingkan dengannya karena mereka berada di level yang berbeda. Untuk benar-benar memberi pelajaran pada Arya, Kai menembakkan bola api mematikan ke arahnya. Arya terpaksa berlari menghindar sambil mencoba menciptakan tombak api kembali. Ia menembakkan tombak api itu ke arah Kai, tetapi Kai merespons dengan cara biasanya, bola api. Bola api Kai menerobos serangan itu dan meluncur lurus ke arah Arya, tetapi Arya segera memasang penghalang mana. Namun, penghalang mana tersebut tidak sebanding dengan kekuatan Kai dan akhirnya hancur. Sekali lagi, Arya terhempas ke tanah. Dengan Arya yang tak berdaya, Kai berjalan mendekat dan menyuruhnya menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Jika dilakukan, Kai berjanji akan melupakan semua yang telah terjadi. Ia ingin Arya mengakui bahwa dirinya hanyalah sampah jika dibandingkan dengan Kai. Jauh di lubuk hatinya, Arya tahu bahwa ia tidak bisa menang melawan Kai hanya dengan gerakan dan output kecilnya. Namun ia menolak menyerah karena itu berarti ia akan terus hidup seperti budak. Bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri, Arya bangkit berdiri sambil berteriak bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada Kai. Melihat hal ini, Kai merasa geram dan mengancam akan membunuhnya. Kai segera mengaktifkan skill Overlock, sebuah kemampuan yang mengonsumsi mana dalam jumlah besar tetapi melipat gandakan jumlah mana yang dapat dikendalikan sekaligus. Dengan Overlock yang aktif, Kai memanggil beberapa bola api dan dengan percaya diri mengatakan bahwa Arya akan menyaksikan kekuatan seorang raja, sebuah serangan kombinasi 10 tingkat. Arya dicengkeram ketakutan karena ia mengenali jurus pamungkas Kai tersebut. Pada levelnya, Kai adalah satu-satunya orang yang mampu mengendalikan mana sebesar itu. Namun, inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Arya. Saat Arya melompat ke arahnya, Kai mengejeknya dan bertanya apakah Arya pikir dia bisa menghindar di udara. Di tengah gempuran bola api, Arya mengaktifkan Mana Hand, mengejutkan Kai yang tidak menyangka Arya memiliki skill lain. Arya tahu sehebat apapun Kai, dia pasti terikat oleh waktu pemulihan, cooldown. Arya berhasil menghindar dan mencapai Kai tepat saat Kai berada dalam masa cooldown, lalu mendaratkan pukulan keras ke wajahnya. Pukulan itu begitu dahsyat hingga mementalkan Kai melintasi arena, dan secara bersamaan, Arya berhasil mencuri skill Overlock milik Kai. Arya merasa telah menang, tetapi Kai bangkit kembali dengan wajah yang hancur dan mengancam akan membunuh Arya. Tiba-tiba, Kai mengeluarkan skill Demon Lunge, tombak iblis, membuat Arya terkejut karena ia tidak menyangka Kai sudah mempelajari teknik tingkat tinggi tersebut. Ini adalah senjata terkuat Kai yang sangat berbahaya. Arya berhasil menghindar tepat waktu, menyadari bahwa kecepatan tombak itu luar biasa dan ia hanya bisa memukul Kai sebelumnya karena Kai sedang ceroboh. Situasi berbalik, level kekuatan Kai melonjak drastis, memaksa Arya terus berlari menghindari kehancuran di arena. Upaya Arya membalas dengan tombak apinya sia-sia karena kalah telak oleh Demon Lunge. Arya terhempas ke dinding akibat ledakan dan berteriak kesakitan. Kai mengejeknya, menyatakan bahwa inilah alasan mengapa dia disebut sebagai Raja Ungu. Dalam kondisi terdesak, Arya menyadari bahwa ia bisa mengubah keadaan jika mampu menemukan potensi dari skill ungu. Sebelum pertarungan ini, batas sintesisnya hanyalah dua warna, tetapi Arya mendobrak batasan itu dengan mengaktifkan Overlock. Dengan kapasitas mana yang meningkat drastis, ia membuka skill synthesis. Arya melakukan sesuatu yang mustahil, menggabungkan tiga warna sekaligus. Ia mencampurkan warna merah, biru, dan kuning, yang kemudian berubah menjadi mana hitam. Selama ini, orang-orang mengira Arya tidak memiliki afinitas terhadap tiga warna dasar tersebut, padahal Arya adalah jenis langka yang belum pernah ada dalam sejarah, seorang Dark Mage, penyihir kegelapan. Arya menciptakan Abyss Flame, api jurang, yang mematikan. Ketakutan kini beralih ke Kai. Ia meluncurkan Demon Lunge terakhirnya dengan panik, tetapi Arya menghancurkannya seketika dengan bola api Abyss. Ledakan besar terjadi, dan Kai akhirnya tumbang dalam keadaan pingsan. Notifikasi sistem muncul, Arya telah mendapatkan skill Abyss Flame. Hinata menghampiri Arya dengan syok setelah melihat skill hitam tersebut. Arya, yang mencoba bersikap tenang, bertanya apakah ia wajib melaporkan kekuatannya kepada asosiasi karena ia ingin merahasiakannya. Hinata mengingatkan bahwa penyihir terkuat dari setiap warna diberi gelar raja, yang berarti Arya kini adalah Raja Hitam. Namun, Arya menolak gelar itu karena merasa dirinya masih lemah. Tiba-tiba, sebuah notifikasi darurat muncul di ponsel mereka. Sebuah Dungeon telah muncul di pintu masuk barat Taman Ikebukuro dengan rekomendasi level 70. Hinata terkejut.
Tetapi Erie sudah menduganya karena ini pernah terjadi di kehidupan masa lalunya. Catatan sejarah, di masa lalu, para raja yang masih berada di level 50 mengabaikan Dungeon ini karena merasa terlalu lemah. Akibatnya, terjadi Dungeon kolapse, runtuhnya Dungeon, sebuah bencana di mana monster keluar dari Dungeon karena tidak ditaklukkan dalam batas waktu tertentu. Tragedi ini menyebabkan kehancuran total di Tokyo dan ribuan kematian. Erie bertekad untuk mencegah tragedi itu terulang kembali. Hinata hampir kehilangan keseimbangan karena terkejut saat Erie menyatakan rencananya untuk menaklukkan Dungeon tersebut, meski secara resmi hanya penyihir peringkat A yang diizinkan masuk. Karena masih ada sedikit waktu sebelum wabah Dungeon terjadi, Rei memastikan apakah ujian promosi peringkat A masih diadakan minggu depan, dan Hinata mengiyakannya. Mendengar hal itu, Rei memberitahu Hinata rencananya untuk naik ke peringkat A pada saat ujian berikutnya tiba. Hinata semakin terkejut, namun ia tidak bisa membantah kenyataan bahwa Rei memang memiliki kemampuan untuk lulus. Namun, Hinata tampak mengisyaratkan adanya masalah. Ketika Rei bertanya, Hinata menjelaskan bahwa untuk mengambil tes promosi peringkat A, seorang hunter harus menyelesaikan Dungeon peringkat B dalam sebuah party terlebih dahulu. Ini berarti Rei harus membentuk tim dan menaklukkan Dungeon tersebut, sebuah fakta yang benar-benar terlupakan oleh Rei. Saat memeriksa ponselnya, Rei hanya melihat pesan-pesan sampah dari orang-orang yang menolak mentah-mentah untuk berparti dengannya. Karena harus menyelesaikan Dungeon peringkat B sebelum minggu ini berakhir, Rei sadar ia berada dalam posisi sulit karena mustahil menyelesaikannya sendirian, solo clear. Di tengah kebuntuan itu, Rei mendengar beberapa penyihir sedang memaki rekan mereka karena dianggap lemah. Hal ini menyentuh hati Rei, yang teringat bagaimana ia dulu selalu diperlakukan seperti sampah. Ternyata, gadis yang dimaki itu bernama Ichino Ya. Rekan-rekannya tidak segan-segan menyebutnya sebagai beban. Saat mendengar nama Ya, Rei teringat sesuatu yang sangat penting. Di masa depan, ia akan dikenal sebagai Scarlet King yang legendaris. Namun di masa sekarang, ia masih dianggap sebagai penyihir tidak kompeten. Rei merasa kecewa melihat bagaimana rekan tim yang memperlakukannya dengan buruk. Ia memohon kepada rekan timnya agar tidak dikeluarkan, karena ia butuh uang untuk membayar biaya medis adiknya. Pemimpin partinya memberikan satu kesempatan terakhir. Jika ia melakukan kesalahan dalam penyerbuan hari itu, ia akan langsung didepak. Rei merasa cemas karena ia ingat bahwa di garis waktu aslinya, ia mengalami insiden tragis di masa ini. Ia terluka parah dalam pertarungan bos dan koma selama bertahun-tahun. Menyadari bahwa hari ini mungkin adalah hari terjadinya insiden tersebut, Rei memutuskan untuk turun tangan. Di dalam Dungeon, tim yang menghadapi bos bernama Dullahan, level 45. Secara mengejutkan, pemimpin parti yang melakukan tindakan keji dengan mendorong ia ke arah monster tersebut untuk dijadikan umpan. Ia yang terpojok terpaksa menyerang dengan bola api, namun serangannya tidak mempan. Saat Dullahan hendak menebas ia dengan pedang besarnya, Rei muncul tepat waktu. Dengan body enhancement tingkat tinggi, Rei menahan serangan monster tersebut dan memukulnya mundur. Rekan tim yang merasa kesal karena rencana mereka diganggu, meski mereka heran melihat kekuatan Rei yang luar biasa. Rei menyadari bahwa zirah Dullahan diperkuat dengan strengthening skill yang membuat serangan biasa menjadi sia-sia. Rei mencoba menggunakan skill Drain, namun gagal karena ia harus menyentuh bagian internal tubuh monster, bukan zirahnya. Setelah memblokir ledakan energi besar dari Dullahan dengan perisai mana miliknya, Rei memutuskan untuk menggunakan Abyss Flame. Ia meluncurkan bola api hitam yang sangat kuat. Api hitam tersebut menelan energi Dullahan. Rei menahan pergerakan monster dengan mana hand. Zirah Dullahan hancur menjadi debu akibat panas yang luar biasa. Setelah Dullahan kalah dan menjatuhkan mana stone hijau besar, pemimpin partia yang serakah muncul kembali. Ia menuntut agar batu tersebut diserahkan kepada mereka karena secara resmi itu adalah jatah penyerbuan timnya. Rei memberikan tawaran yang mengejutkan. Aku akan memberikan mana stone ini, asalkan kau menyerahkan ia ke dalam partiku. Pemimpin parti tersebut tertawa terbahak-bahak dan langsung menyetujui kesepakatan itu karena menganggap ia adalah beban. Rei kemudian berbalik kepada ia dan mengatakan bahwa keputusan tetap ada di tangannya, tanpa ada paksaan. Pemimpin parti itu pun menepuk bahu ia, mendesaknya untuk menerima kesepakatan tersebut. A tiba-tiba menjawab bahwa dia setuju dengan kesepakatannya dan memberitahu Erie bahwa sekarang dia berada di bawah asuhannya. Pemimpin parti tersebut mengambil uangnya dan saat dia berjalan pergi, dia berbicara tentang bagaimana dia berhasil mendapatkan kesepakatan yang bagus dengan menukar anggota parti yang tidak berguna. Tanpa sepengetahuannya, namun diketahui oleh Erie, ia adalah sosok yang sangat berbakat. Setelah parti itu pergi, ia berterima kasih sekali lagi kepada Erie karena telah menyelamatkannya, dan Erie meminta maaf karena telah membuatnya meninggalkan partinya secara mendadak. Ia, di sisi lain, tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri karena dia yakin hanya akan menjadi beban bagi Erie. Erie kemudian memberitahu ia bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari mereka yang telah membuangnya. Ia terkejut mendengarnya karena dia tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang bisa menjadi kuat. Erie kemudian mengaku bahwa dia mendengar percakapan ia dengan mantan anggota partinya di markas, namun dia meyakinkan ia bahwa itu tidak sengaja. Karena apa yang didengarnya, Erie memberitahu ia bahwa dia bisa menjadi pendukungnya, support. Ia merasa lega dan menyatakan bersedia berada di bawah asuhan Erie. Erie tersenyum,
menyadari bahwa dia telah berhasil mendapatkan emas murni. Keesokan harinya, Erye dan Ia bersiap untuk menaklukkan penjara bawah tanah, Dungeon, peringkat B. Ia bertanya apakah mereka berhak mengambil ujian peringkat A jika berhasil menaklukkan Dungeon tersebut, dan Erye menjawab ya. Selain itu, Erye memberitahu bahwa ada sesuatu di dalam Dungeon yang akan membuatnya lebih kuat. Hal ini membuat Ia penasaran karena dia tahu menjadi lebih kuat akan membantunya menghasilkan lebih banyak uang untuk membayar biaya medis adiknya. Dengan semangat, Ia menunjukkan betapa antusiasnya dia menghadapi Dungeon tersebut. Keduanya memasuki Dungeon peringkat B yang berupa gua kristal. Monster pertama yang mereka temui adalah serigala hitam, dan ini membuat Ia takut. Namun, Erye mendesaknya untuk tetap di belakang sementara dia membereskan monster-monster tersebut. Erye berlari ke arah monster dan mengaktifkan Extreme Body Enhancement sebelum mencapainya. Berbekal pedangnya, dia menebas monster-monster itu seperti memotong tisu. Dia membelah mereka satu persatu, membuat Ia yang menonton dari belakang terpana. Dia kagum pada betapa kuatnya Erye karena kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan mantan anggota partinya, meskipun mereka dulu dianggap kuat. Erye kemudian menuntunnya ke tempat yang dia inginkan, meyakinkannya bahwa dia akan mendukungnya. Dia mendesak Ia untuk mengikuti rencana, dan Ia berjalan ke arah monster untuk mengalahkan mereka agar bisa naik level dengan cepat. Meskipun dia hanya bisa menggunakan serangan sederhana, dia bersedia mencoba yang terbaik. Ia merapalkan bola api, Fireball, untuk bersiap menghadapi monster-monster kecil yang berlari ke arahnya. Sementara itu, Erye berdiri mengawasi karena dia telah menyiapkan ujian yang sempurna agar Ia menyadari senjatanya sendiri. Saat Ia berurusan dengan monster kecil, sebuah monster besar muncul dari belakang. Tapi Erye siap menanganinya karena dia tidak ingin ada yang mengganggu perkembangannya. Ia berhasil mengalahkan monster-monster itu, tetapi tidak peduli seberapa banyak yang dia kalahkan, mereka terus datang seolah-olah memiliki kartu respawn tak terbatas. Dia bahkan digigit dengan kirinya, memperburuk keadaan karena dia akan kehabisan mana jika tidak segera menemukan cara. Ia sempat berpikir betapa sulit hidupnya, namun saat dia mendongak, dia melihat Erye sedang menghadapi sekelompok monster yang lebih tangguh hanya demi memudahkannya. Saat itulah dia sadar bahwa dia harus berhenti mengeluh dan mulai bertindak. Ia siap memenuhi standar yang ditetapkan Erye. Dia menggunakan emosinya untuk merapalkan bola api. Dia melemparkan bola api tersebut, dan berkat emosi di baliknya, bola api itu membesar hingga melahap monster-monster tersebut seperti keripik. Ia terkejut menyadari bola apinya semakin besar, namun mananya tidak habis. Erye merasa senang karena Ia akhirnya menguasai kekuatannya, karena dia sebenarnya cocok untuk pertempuran ketahanan. Pada dasarnya, mana poolnya adalah senjata terbesarnya dan dia baru saja menemukannya. Ia terkagum-kagum saat menyadari dia telah membuka keahlian Blast Furnace. Tak lama kemudian, keduanya sampai di ruang bos yang berisi slime besar level 52. Saat Erye menyerang ke arah slime, dia menyuruh Ia menggunakan keahlian barunya. Ia mematuhinya dan melepaskan Blast Furnace, mengeluarkan kekuatan api yang luar biasa hingga mengejutkan dirinya sendiri. Erye menyadari bahwa tingkat kekuatan api yang dia saksikan lebih tinggi dari yang dia duga. Api yang menyelimuti seluruh ruangan, mengubahnya menjadi merah, dan akhirnya menyapu bersih slime tersebut. Setelah bos dikalahkan, Erye menghampirinya dan memujinya. Ia awalnya gemetar, tapi dia menenangkan diri dan mulai tertawa karena tidak menyangka memiliki kekuatan sehebat itu. Dia tidak lupa berterima kasih kepada Erye karena berkat dialah dia menemukan potensinya. Setelah menaklukkan Dungeon peringkat B, keduanya kembali ke permukaan. Ia menyebutkan bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian peringkat A. Erye tersenyum mengonfirmasi hal ini, namun jauh di lubuk hati, dia sangat berambisi untuk lulus ujian tersebut karena itu adalah suatu keharusan. Pada hari ujian peringkat A, keduanya menuju ke asosiasi. Hinata memberitahu bahwa mereka harus mengukur kemampuan tempur dan akan dipasangkan dengan seseorang untuk pertarungan tiruan, mock battle. Erye siap untuk lulus agar bisa menjadi penyihir peringkat A untuk rencana selanjutnya. Ia juga bersemangat dan mendesak Erye untuk memberikan yang terbaik. Tiba-tiba, mereka berpapasan dengan mantan anggota parti Ia dan pemimpin mereka yang menyebalkan, Isoyama. Mereka mengejek Ia karena mencoba ikut ujian, tetapi Erye melangkah maju untuk membela Ia, mengatakan bahwa Ia tidak akan kalah dari pengecut seperti mereka. Isoyama mencibir dan mengejek Erye, mengatakan bahwa dia punya anggota parti yang lebih baik daripada Ia yang tidak berguna. Sesaat kemudian, anggota parti yang dimaksud muncul, yaitu seorang wanita bernama Ao Yuri. Hal ini langsung membuat Erye khawatir karena dia pernah mendengar nama itu di kehidupan masa lalunya. Rupanya, Yuri sangat kuat hingga pernah menaklukkan Dungeon berbahaya sendirian tanpa kesulitan. Setelah itulah dia menjadi sangat terkenal. Erye menyimpulkan bahwa Yuri kemungkinan besar sudah berada di level penyihir peringkat A. Yuri berjalan ke arah Erye dan mengatakan bahwa dia terlihat seperti orang yang menarik. Hal ini membuat Erye lengah. Ia yang khawatir dengan sikap Erye memanggil namanya. Mendengar nama tersebut, Yuri langsung mengenali Erye sebagai kakak laki-laki Kai. Dia juga tahu bahwa Kai kalah dari Erye, berita yang mengejutkan Erye karena dia tidak tahu prestasinya sudah tersebar luas di kalangan penyihir. Ia pun terkejut dan bertanya apakah benar Erye mengalahkan Kai. Yuri kemudian berbalik dan memberitahu Erye bahwa meski dia mengesankan, Erye tidak punya peluang melawannya,
seraya menyebutkan bahwa sang Purple King KAI lebih lemah darinya. Para penyihir kemudian berkumpul di pusat pelatihan untuk menguji keterampilan tempur melawan golem buatan. Golem tersebut dilapisi batu khusus yang lebih keras dari batu biasa. Aerie dipanggil pertama kali. Dia berdiri di depan golem dan merapalkan bola api, membuat para penyihir lain tertawa karena dia mencoba menggunakan elemen api melawan golem elemen logam. Namun, sebelum mencapai golem, Aerie menggabungkan serangan api dengan pecahan es, Ice Shard, untuk menciptakan Fire Launch, tombak api. Aerie menembakkannya dan menghancurkan kepala golem, meninggalkan kepulan asap. Pengawas mengonfirmasi bahwa golem telah dikalahkan. Para penyihir yang mengejek tadi mulai berbisik kagum karena Aerie menjatuhkan golem hanya dengan satu serangan. Yuri pun terkesan dengan cara Aerie menyatukan dua elemen tersebut. Selanjutnya, ia menjalani tes pengukuran mana pool dengan memegang bola kristal. Mantan anggota partinya kembali mengejeknya, namun semua orang di ruangan itu dibuat gemetar saat perangkat menampilkan kekuatan api ya yang luar biasa. Isoyama tidak percaya dan menuduh ia curang. Setelah prasyarat lainnya selesai, penguji mengumumkan bahwa mock battle adalah tahap terakhir. Untuk pertandingan pertama, ia diadu melawan musuh bebuyutannya, Isoyama. Ia tetap tenang, sementara Isoyama tidak sabar untuk mempermalukannya. Pertempuran dimulai dan Isoyama meluncurkan serangkaian jarum es, tetapi ia dengan mudah menghancurkan semuanya dengan bola api raksasa. Isoyama terkejut melihat kekuatannya, namun ia belum selesai. Dia menciptakan bola api lain dan melemparkannya. Isoyama yang merasakan kekuatan mengerikan itu segera memasang penghalang mana barrier. Dia sempat mengejek rencana serangan ia yang dianggapnya sederhana, berniat memblokir lalu menyerang balik. Namun, dia menyadari sesuatu yang gila, serangannya tidak berhenti. Ia terus meluncurkan rentetan bola api hingga penghalang mana Isoyama hancur. Isoyama mencoba melarikan diri dengan pengecut, namun dia terkena reruntuhan akibat ledakan bola api ya. Isoyama terjatuh dan tidak percaya bahwa ia telah melampauinya. Penguji menghentikan pertempuran dan menyatakan ia sebagai pemenang. Ia kembali ke tribun dengan gembira, dan Aerie memujinya. Ia tersenyum dan mendoakan Aerie keberuntungan dalam pertempurannya melawan Yuri. Yuri tetap tenang saat meminta Aerie masuk ke arena. Di dalam ring, Yuri bertanya alasan Aerie mengikuti ujian. Aerie tetap diam, dan Yuri berkata dia bisa melihat bahwa Aerie lebih siap dibandingkan peserta lain. Aerie menjawab bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan apapun yang terjadi, itulah sebabnya dia tidak akan membiarkan Yuri menghentikannya. Yuri tersenyum dan mengeluarkan aura yang luar biasa, mengingatkan Aerie bahwa dia sangat kuat. Aerie meyakinkannya bahwa dia sadar akan hal itu, tetapi dia yakin akan menang. Yuri terkesan dengan kepercayaan dirinya dan mengajak untuk langsung bertarung. Yuri memulai serangan pertama dengan meluncurkan serangkaian bilah mana Blades, ke arah Aerie. Aerie menghunus pedangnya untuk menahan serangan bilah-bilah itu, namun ia kesulitan. Ternyata, Yuri menggunakan keahlian bernama Mana Conversion yang memungkinkan penggunanya memanipulasi mana secara bebas. Saat itu juga, Yuri mengejutkan Aerie dengan serangan dahsyat yang hampir menghancurkannya, tetapi Aerie berhasil menghindar tepat waktu. Yuri tersenyum licik, mengatakan bahwa Aerie beruntung bisa menghindar, namun Yuri sudah bosan terus bertahan dan memutuskan untuk menyerang. Aerie berlari ke arahnya, tapi Yuri tidak membiarkannya mendekat begitu saja. Ia melontarkan serangan jarak jauh, namun Aerie memblokirnya dengan mana barrier. Aerie kemudian melesat dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga untuk memenggangnya, namun Yuri melompat mundur. Saat Yuri masih di udara, Aerie mencoba menghabisinya dengan Fire Launch, tetapi Yuri menggunakan Mana Conversion untuk menciptakan perisai pelindung. Perisainya mampu menahan serangan tombak api Aerie yang kuat, dan Yuri mengakui bahwa Aerie sudah berusaha sebaik mungkin. Di sisi lain, Aerie merasa khawatir karena pertahanan Yuri tampak sangat sempurna. Tanpa ragu, Aerie bisa melihat bahwa Yuri benar-benar kuat. Yuri kemudian mengambil langkah berikutnya dengan meluncurkan beberapa sinar jarak jauh ke arah Aerie, memaksanya berlari di sekitar arena untuk menghindar. Aerie mengakui bahwa serangan Yuri sangat merepotkan, sementara Yuri mengejeknya, mengatakan bahwa Aerie tidak punya peluang jika hanya mengandalkan lari untuk menang. Aerie kemudian berbalik ke arahnya dan Yuri mengunci target, yakin bahwa ini adalah akhir bagi Aerie. Namun, Aerie memiliki rencana lain. Tepat saat serangan akan mengenainya, ia mengaktifkan Physical Enhancement, penguatan fisik, dan menebas semua serangan yang dilemparkan Yuri, membuatnya terkejut. Namun, Yuri belum selesai. Ia mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang bisa menggunakan 3 warna. Ia kemudian mengejutkan Aerie dengan mengatakan bahwa ia juga bisa menggunakan penguatan tubuh. Ia mengaktifkan keahlian tersebut dan memanggil sebuah sabit menggunakan keahlian utamanya. Tiba-tiba, ia menghilang di depan Aerie, dan saat muncul kembali, ia sudah berada di belakangnya. Aerie hampir kehilangan kepalanya, namun berhasil berbalik tepat waktu untuk menangkis. Aerie terpental mundur akibat serangan yang luar biasa itu. Karena kecepatan Yuri yang luar biasa, Aerie kembali dalam posisi bertahan saat Yuri terus memburunya. Aerie tidak percaya dengan kekuatan besar yang dimiliki gadis itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Ia membiarkan Yuri mendekat dan ia meraih tangannya. Yuri mengejek tindakannya, menganggap hal itu sia-sia.
Tiba-tiba, Yuri menyadari ada yang salah. Sebelum ia menyadarinya, Erie telah mencuri keahlian body enhancement miliknya. Ia mulai terhuyung mundur saat menyadari kekuatannya menghilang. Tanpa perlindungan, Erie mendapatkan celah sempurna untuk mendaratkan serangan telak tepat di dadanya. Yuri terbatuk kesakitan dan jatuh ke tanah. Ia tidak percaya bahwa Erie selama ini menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan Yuri yang terbaring dan tidak mampu melawan, Erie dinyatakan sebagai pemenang duel tersebut. Beberapa saat kemudian, Yuri terbangun di rumah sakit dan melihat Erie serta ia berdiri di sampingnya. Keduanya senang melihatnya sadar, dan Yuri mengakui kekalahannya secara total. Ia memberitahu Erie bahwa ia tidak menyangka Erie akan sekuat itu. Yuri kemudian bertanya mengapa Erie menjenguknya. Dengan suara dan sikap rendah hati, Erie menundukkan kepala, bertanya apakah Yuri bersedia bergabung dengan kelompoknya, Party. Yuri terkejut mendengarnya, dan Erie memberitahunya bahwa setelah meninjau kembali pertempuran mereka, Yuri juga dipromosikan ke peringkat A. Erie mengakui bahwa mereka membutuhkan Yuri jika ingin memiliki peluang menaklukkan ruang bawah tanah, Dungeon, yang sulit. Saat Erie masih berbicara, Yuri memotongnya dengan tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa Erie adalah orang yang sangat menarik. Yuri tidak membuang waktu dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan mengikuti kepemimpinan Erie. Erie senang mendengarnya dan keduanya berjabat tangan untuk meresmikan kesepakatan tersebut. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang hebat, membuat Erie sangat khawatir. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Tanpa sepengetahuannya, Kronos sebenarnya sedang mencoba melepaskan diri dari tempat ia dipenjara, dan ia hanya butuh sedikit kekuatan lagi untuk berhasil. Ketika guncangan berhenti, Erie teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, banyak gempa serupa terjadi sebelum Dungeon Ikabukuro runtuh. Erie menyadari bahwa mereka sudah mencapai batas waktu sebelum terjadi Dungeon Break. Meskipun Dungeon tersebut sangat sulit ditaklukkan, Erie merasa mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Ia kemudian memberitahukan rencananya untuk menaklukkan Dungeon tersebut kepada kedua gadis itu, yang membuat mereka ketakutan. Mereka mengingatkan Erie bahwa itu adalah Dungeon tersulit di wilayah tersebut, yang membuatnya sangat berbahaya bagi mereka bertiga. Yuri bertanya apakah ia menyarankan ini karena gempa tadi, dan Erie mengaku bahwa ia memiliki firasat buruk. Erie mengatakan ada beberapa laporan mengenai monster abnormal dan ia yakin itu adalah pertanda sesuatu yang lebih berbahaya. Yuri tidak terlalu peduli dengan alasan Erie selama ia bisa mengikutinya. Menyadari Yuri setuju, ia juga memastikan dukungannya kepada Erie. Erie senang dan berterima kasih atas dukungan mereka. Keesokan harinya, Erie dan kelompoknya mengajukan permohonan untuk menaklukkan Dungeon Ikabukuro kepada Hinata. Permintaan mereka disetujui dan ketiganya menuju pintu masuk Dungeon. Sebagai orang yang agak gila bertarung, Yuri sangat bersemangat. Ia menyebutkan bahwa akan lebih baik jika mereka memiliki lebih banyak anggota, tetapi Erie mengatakan itu tidak mungkin karena asosiasi membatasi jumlah penyihir peringkat A yang dapat dikerahkan. Ia lalu berkata akan sangat bagus jika seseorang bernama Okawa ada bersama mereka. Sebelum regresi, Okawa dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Jepang. Erie takut Kronos akan muncul lagi jika Dungeon Break terjadi, dan ia bertekad untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Sebelum masuk, para gadis mendesak Erie untuk membuang formalitas dan memanggil mereka dengan nama biasa. Untuk menghemat waktu, ia setuju, dan ketiganya melangkah masuk. Saat masuk, monster pertama yang mereka temui adalah Skull Demon level 71. Erie terkejut karena monster itu biasanya merupakan bos di Dungeon level rendah, tapi di sini sudah muncul di pintu masuk. Tanpa rasa takut, mereka menyerang, dan monster itu segera memasang mana barrier. Erie menyadari bahwa menghancurkan penghalang adalah hal pertama yang harus dilakukan, lalu ia menembakkan Fire Lance. Namun, satu serangan saja terlalu lemah. Ia dan Yuri kemudian mengerahkan upaya gabungan mereka untuk meruntuhkan penghalang tersebut, memberikan kesempatan bagi Erie untuk berlari dan menebasnya menjadi dua. Seperti biasa, mengalahkan Skull Demon memberi mereka batu mana hijau besar. Erie memuji kedua gadis itu atas waktu yang tepat dalam menghancurkan penghalang. Yuri akhirnya memberanikan diri bertanya bagaimana Erie bisa menggunakan begitu banyak keahlian. Erie diam sejenak sebelum menjawab bahwa ia memiliki kemampuan bernama Skill Drain. Gadis-gadis itu bingung, dan Erie menjelaskan bahwa hanya dengan menyentuh, ia bisa mencuri keahlian orang lain. Yuri akhirnya menyadari apa yang terjadi saat duel mereka. Namun, Erie meyakinkan Yuri bahwa ia telah mengembalikan keahliannya. Ya, di sisi lain, benar-benar terpukau karena tidak menyangka Erie memiliki keahlian sekuat itu, overpowered. Ia akhirnya mengerti mengapa Erie ingin mereka menaklukkan Dungeon ini, dan menyimpulkan bahwa mereka berada di tangan yang aman selama ada Erie. Ia juga bertekad untuk tidak menjadi beban bagi tim. Mereka terus maju lebih dalam dan tak lama kemudian tiba di ruang bos. Ia menunjukkan bahwa gemuruh tanah semakin intens dan bertanya apakah mereka benar-benar sanggup melawan bos monster tersebut. Erie memberitahu ia bahwa level mereka telah meningkat selama perjalanan menuju ruang bos, sehingga ia yakin mereka bisa melakukannya. Ia setuju dengan analisisnya dan siap membuktikan dirinya. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari belakang dan menangkap ia sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka berbalik dan melihat makhluk mengerikan, Grim Reaper level 89, yang merupakan bos Dungeon tersebut.
Erie sangat terkejut dan ketakutan karena bos tersebut seharusnya tidak berada di luar ruangannya. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kepalanya, namun fokus utamanya adalah bahwa mereka berada dalam masalah besar. Erie memberitahu Yuri bahwa meski situasi terlihat buruk, mereka harus menyelamatkannya. Erie berteriak pada Ya untuk memastikan dia baik-baik saja. Ternyata, ia sempat merapalkan mana barrier untuk mencegah dirinya hancur, namun Erie khawatir karena meski ia memiliki mana yang besar, tetap ada batasnya. Pilihan terbaik bagi Erie adalah menggunakan Abyss Flame, namun ia tidak bisa karena ia akan ikut terkena serangannya. Satu-satunya solusi adalah mencari cara untuk menolongnya. Erie memberitahu Yuri bahwa ia akan mencoba menarik perhatian tentakel monster itu, dan mendesak Yuri untuk mencari cara menyelamatkannya. Dengan rencana tersebut, keduanya menyerang monster itu. Erie menempatkan dirinya tepat di depan monster dan hampir terkena tentakel, namun ia berhasil menghindar. Serangan tentakel itu menghancurkan lantai, membuat Erie terkejut. Ia sadar bahwa ia akan tamat jika terkena serangan langsung. Tepat saat ia mengira sudah aman, salah satu tentakel muncul dari belakang. Ia mengira Erie akan tewas dan meneriakkan namanya dengan pedih. Beruntung bagi Erie, ia berhasil keluar dari situasi sulit itu menggunakan mana hand dan menarik napas lega. Saat kekacauan terjadi, Yuri berhasil mencapai monster tersebut. Ia mengayunkan sabitnya, berharap mendaratkan serangan kritis, namun serangannya memantul. Saat itulah mereka menyadari bahwa monster tersebut memiliki keahlian penguatan, strengthening skill. Yuri terpaksa mundur sebelum hancur di antara tentakel besar itu. Erie memeriksa keadaannya, dan Yuri memastikan dia baik-baik saja. Namun, keduanya melihat ada yang aneh. Biasanya, monster tentakel memiliki pertahanan rendah, dan ini pertama kalinya Erie melihat yang memiliki keahlian penguatan. Selain itu, monster ini berada di luar ruangannya. Tanpa ia ketahui, Kronos memainkan peran besar dalam semua ini. Monster itu menyerang mereka dengan penuh amarah sehingga mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Di dalam penghalang pelindungnya, ia merasa bahwa apa yang dihadapi rekan-rekannya adalah kesalahannya. Ia menyadari bahwa ia terlalu pasif karena selalu mengandalkan Erie. Ia mulai memutar otak untuk memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Yuri dan Erie segera menghadapi masalah besar karena mana mereka hampir habis akibat banyaknya pertempuran. Erie hampir menyerah ketika tiba-tiba ia mengingat sesuatu. Ia berteriak pada Ya, menyuruhnya menyerang mereka dengan mana fusion. Ia terkejut. Begitu juga Yuri yang menganggap keahlian itu tidak berguna karena menghabiskan terlalu banyak mana. Erie mengerti mengapa mereka berpikir demikian karena keahlian itu juga dianggap tidak berguna di masa lalunya. Namun berkat seorang penyihir tertentu, nilai keahlian itu kemudian ditemukan. Penyihir tersebut tidak lain adalah Ya sendiri, karena dialah yang menemukannya sebelum regresi. Ia merasa bimbang karena belum pernah menggunakannya sebelumnya. Namun karena Erie yang memintanya, ia bersedia. Saat itu juga, ia melepaskan keahliannya dan serangan itu mengenai mereka berdua tepat seperti yang direncanakan. Secara mengejutkan, Yuri menyadari bahwa mana miliknya mulai pulih. Namun Erie hanya tersenyum karena ia mengetahui esensi dari kemampuan tersebut. Ternyata, Manifusion memiliki efek berbagi mana dari penggunanya, tetapi itu adalah keahlian yang hanya bisa dikuasai oleh penyihir dengan jumlah mana yang besar. Ia merasa bersemangat saat melihat hal ini, namun tiba-tiba ia menyadari bahwa jumlah mana yang ia bagikan tidak cukup. Ia pun sadar bahwa pembagian mananya terhambat karena penghalang mana barrier, yang ia aktifkan. Demi membantu tim dengan benar, ia melepaskan penghalang mananya, memberikan kesempatan bagi monster itu untuk mencengkeramnya dengan erat. Namun, ia berhasil melepaskan seluruh energinya untuk digunakan oleh mereka berdua. Setelah melakukannya, dengan lemah ia memberitahu keduanya bahwa sisanya terserah pada mereka. Dengan pengorbanan rekan seti mereka, keduanya menjadi sangat bertekad untuk menjatuhkan monster itu apapun yang terjadi. Mereka berdua menyerbu ke arah monster tersebut, siap mencabik-cabiknya untuk menyelamatkan Yuri. Karena mana mereka telah pulih, mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menembus pertahanan monster menggunakan keahlian peningkatan, enhancement skill. Mereka mulai membantai monster-monster itu di mana-mana, dan Ray mendesak Yuri untuk menjaga momentum agar mereka bisa menyelamatkannya. Erie mendapat kesempatan untuk mendekati Ya, tetapi monster itu selangkah lebih maju. Monster tersebut segera memindahkan posisi Ya, membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi mereka. Erie dengan mudah menyadari bahwa dengan kondisi seperti ini, mereka tidak akan bisa mencapai Ya. Namun, Yuri meyakinkannya bahwa ia akan membuka jalan baginya. Yuri kemudian menggunakan keahlian utamanya untuk melepaskan aura yang sangat besar, menciptakan tangga bagi Erie untuk didaki agar bisa menjangkau Ya. Erie berterima kasih atas bantuan tersebut dan melesat ke arah yang menggunakan tangga itu. Monster tersebut mencoba menghalangi jalannya dengan beberapa tentakelnya, tetapi Erie dengan mudah memotongnya dengan penuh amarah. Dengan kecepatan dan tekad yang luar biasa, ia mencapai Ya dan membebaskannya dari cengkeraman monster. Erie berhasil mendarat di tanah dan memeriksa keadaan Ya untuk memastikan dia baik-baik saja. Ia membuka matanya dan tersenyum, berkata, Erie memang selalu mengesankan seperti biasanya. Yuri kemudian menghampiri dan memberitahu Ya bahwa sebenarnya dialah yang telah menyelamatkan mereka dengan keahliannya.
Yuri mengakui bahwa ia memiliki keberanian yang luar biasa. Meskipun mereka telah menyelamatkannya, misi utama untuk menjatuhkan monster tetap ada. Rye dan Yuri menyerbu ke arah monster tersebut, tetapi keadaan menjadi lebih sulit karena monster itu meregenerasi tentakelnya. Yuri menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan bertanya kepada Rye apa langkah mereka selanjutnya. Rye kemudian menyuruh Yuri menyerahkan sisanya kepadanya, dan meskipun ragu, Yuri setuju untuk membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan. Rye melesat ke arah monster tersebut, meyakinkan Yuri bahwa ia akan menghabisinya. Yuri terkejut saat menyadari bahwa Rye berlari ke arah monster tanpa senjata di tangan. Tepat saat Rye akan mencapai tubuh utama monster, satu tentakel beregenerasi untuk menghalangi jalannya. Rey kemudian menggunakan kekuatan overclock, berharap dapat menggandakan daya tempurnya sebelum menggunakan Abyss Flame. Seluruh tubuhnya diselimuti aura gelap saat ia melepaskan api yang sangat kuat ke arah monster itu, hingga akhirnya membelah kepalanya. Monster itu jatuh ke tanah, dan hal ini mengejutkan Kronos yang tidak menyangka sang Grim Reaper bisa dikalahkan. Meskipun demikian, ia bertekad untuk memastikan bahwa Rye dan teman-temannya tidak akan keluar hidup-hidup. Tim tersebut masih merayakan kemenangan mereka ketika cairan gelap muncul dari tubuh monster yang kalah dan meluncur lurus ke arah Ya. Cairan itu hampir menusuknya, tetapi Rye berhasil menyingkirkannya tepat pada waktunya. Rye menyadari bahwa cairan tersebut semakin kuat, dan ia berteriak kepada para gadis untuk melarikan diri. Saat mereka berlari menuju pintu keluar, Rye berharap mereka tidak mati karena mereka telah berhasil menghentikan Dungeon agar tidak runtuh. Tepat sebelum mencapai pintu keluar, cairan itu hampir menyusul mereka. Trio tersebut nyaris tertelan ketika sebuah perisai emas menutupi mereka dan sebuah suara tegas menyuruh mereka menepi. Tim itu berbalik untuk melihat penyelamat mereka, yang ternyata adalah Oawa Hikaru yang kuat. Para gadis terkejut saat Oawa memperkenalkan dirinya karena Rey pernah menyebutkan namanya sebelum mereka memasuki Dungeon. Rye mengakui bahwa dialah orang yang ingin ia mintai bantuan. Pada dasarnya, Okiawa lebih kuat dari mereka semua karena saat ini ia adalah penyihir peringkat S. Selain itu, ia dikenal sebagai Raja Kuning sebelum regresi Rey. Rey tahu mereka akan habis jika Oawa tidak datang tepat waktu untuk melindungi mereka dengan sihir penghalangnya. Okawa mengedipkan mata, mengatakan dia senang bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Oawa menyebutkan bahwa ia berada di Dungeon lain atas permintaan negara. Namun, ia dihubungi oleh seseorang yang tidak lain adalah Hinata. Okawa kemudian mengejutkan Rey dengan mengatakan bahwa ia mengenalnya karena Rey adalah saudara Kai. Okiawa meyakinkan Rey bahwa ia tidak perlu khawatir karena ia hanya tertarik padanya. Rye lega mendengarnya dan akhirnya berterima kasih kepada Oyawa atas bantuannya. Oawa tidak menganggapnya sebagai hal yang serius dan memberitahu Rye bahwa dia sebenarnya telah melakukan sesuatu yang mengesankan karena berhasil mengalahkan bos Dungeon tersebut. Tepat saat itu, batu mana dari monster yang kalah jatuh, dan Oawa terkejut melihat betapa besarnya batu tersebut. Okawa menyadari bahwa bos Dungeon itu cukup kuat dan ia melemparkan batu mana itu kepada Rey, yang nyaris menangkapnya sebelum jatuh. Okiawa mengucapkan selamat kepada Rey, mengatakan bahwa ia menantikan lebih banyak pencapaian darinya. Setelah mengatakan ini, Oyawa melangkah keluar dari Dungeon dan tim tersebut mengikuti. Saat memasuki gedung asosiasi, Yuri menyebutkan bahwa Okawa adalah orang yang menarik dan Rey setuju dengannya. Hinata terkejut saat melihat tim itu datang dan mulai berteriak menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Hinata telah mengkhawatirkan tim itu karena mereka terlalu lama berada di dalam Dungeon. Hinata memarahi Rey karena langsung menuju Dungeon setelah menyerahkan formulir aplikasinya, padahal Dungeon tersebut lebih berbahaya daripada yang lain. Hinata kemudian bertanya tentang kemajuan mereka di Dungeon, menduga bahwa mereka masih berada di level pintu masuk. Hinata dan rekan-rekannya hampir pingsan karena terkejut saat Rey menyebutkan bahwa mereka telah menaklukkan seluruh Dungeon. Mereka tidak bisa mempercayai mata dan telinga mereka, membuat mereka berteriak kegirangan seperti orang gila. Informasi tentang penaklukan Dungeon Ikabukuro segera tersebar luas. Guild-guild mulai bergerak untuk mencoba menghubungi orang yang menaklukkan Dungeon tersebut. Saat berbicara kepada pers, ia mengatakan bahwa ia akhirnya memiliki cukup uang untuk membiayai tagihan medis saudara perempuannya. Selain itu, ia berterima kasih kepada Rye atas kesempatan besar ini. Isoyama dan anggota partainya merasa sangat iri saat melihat hal ini. Namun, Ishizoyama tetap ingin percaya bahwa ia curang. Hal yang sama berlaku bagi Kai, yang sangat marah karena Rye adalah orang yang menaklukkan Dungeon tersebut. Berita tentang Rey yang menaklukkan Dungeon tersebar kemana-mana, terutama karena sebelumnya ia dikenal sebagai tak berwarna, colorless. Grup obrolan menjadi liar dengan teman-teman yang saling memanggil, menyarankan agar mereka semua meminta maaf karena telah menghina Rey. Sementara semua orang membicarakan betapa mengesankannya Rye, ia sedang memikirkan bagaimana cara menjadi lebih kuat karena ia berhasil menaklukkan Dungeon berkat bantuan orang lain. 3 hari kemudian, Rye menuju ke asosiasi karena dipanggil oleh Hinata yang mengklaim ada sesuatu yang perlu ia dengar. Rey dan para gadis terkejut saat Hinata memberitahu bahwa mereka telah menerima permintaan untuk menaklukkan Dungeon tertentu. Ia tidak bisa mempercayai hal ini karena mereka baru saja menjadi penyihir peringkat A. Hinata mengatakan ini mungkin berkat pencapaian terbaru mereka. Pada dasarnya, eksplorasi Dungeon biasanya diajukan oleh para penyihir itu sendiri,
Tetapi ditawari permintaan resmi adalah sesuatu yang hanya diizinkan oleh asosiasi kepada sejumlah kecil penyihir. Ia tersenyum, memberitahu Erie bahwa semua orang mengandalkannya, tetapi Erie tidak setuju dan mengatakan bahwa seluruh anggota partai dibutuhkan. Erie kemudian bertanya kepada Hinata siapa yang mengajukan permintaan itu, tetapi Hinata memberitahu Rei bahwa ia tidak bisa menjawab karena atasan menyuruhnya untuk menjaga kerahasiaannya. Seperti yang diperkirakan, Yuri ingin mereka menerima misi itu hanya karena terdengar menyenangkan. Rei merasa wajib menerimanya karena permintaan itu dibuat melalui asosiasi, jadi seharusnya tidak ada hal yang mencurigakan. Saat itu, Hinata menyebutkan bahwa seorang penyihir peringkat S akan mendampingi mereka dalam misi tersebut. Keesokan harinya, kelompok itu menuju ke lokasi pertemuan dengan penyihir peringkat S yang dimaksud. Ia penasaran ingin melihat akan seperti apa sosok orang tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan orang itu dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata dia adalah Okawa. Saat mereka melangkah ke dalam Dungeon, Rei menyebutkan bahwa dia tidak pernah menyangka Okawa lah yang akan mengawal mereka. Okawa tersenyum, mengatakan bahwa dia sudah tahu, tetapi dia ingin menjadikannya kejutan. Okawa kemudian menyebutkan bahwa dia menantikan misi ini karena seluruh dunia juga sedang memperhatikan mereka. Ia terpana melihat betapa santainya Okawa, dan Rei setuju dengannya, namun tetap mengingatkannya bahwa pria itu tetaplah seorang penyihir peringkat S. Rei kemudian bertanya kepada Okawa apakah benar ada mekanisme rumit di dalam Dungeon, dan Okawa membenarkannya. Rupanya tim pramuka kembali dengan laporan bahwa ada dinding api yang menghalangi jalan. Rei penasaran dan bertanya bagaimana mereka harus menanganinya. Okawa kemudian mengingatkan mereka bahwa dia memiliki keahlian pelindung, barrier, dan selama dia bersama mereka, dinding api itu tidak berarti apa-apa. Rei menyadari bahwa pria itu terlalu percaya diri dan dia bertanya-tanya apakah Okawa menganggap Dungeon ini akan mudah. Seolah bisa mendengar pikiran Rei, Okawa mengatakan bahwa Rei akan melihat betapa kerennya dia setelah melihatnya beraksi, karena dialah yang akan menggendong seluruh tim. Tiba-tiba, gelombang monster muncul, dan Rei menyuruh timnya bersiap untuk bertarung. Dia juga tertarik melihat seberapa kuat sebenarnya seorang penyihir peringkat S. Namun tiba-tiba, dia melihat Okawa duduk di sudut dengan wajah penuh ketakutan. Okawa menyuruh ketiganya untuk menangani monster-monster itu karena dia tidak terlalu akrab dengan jenis monster yang mereka hadapi saat ini. Ia mengingatkan Okawa tentang apa yang dia katakan tadi soal menjadi orang kunci, tapi Rei menyuruh timnya untuk menghadapi monster tersebut dan melupakan si pengecut itu. Ketiganya mengambil posisi dan mulai melancarkan serangan jarak jauh ke arah monster yang datang. Yuri dengan percaya diri mengejar monster-monster itu, mengatakan bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan monster yang mereka lawan di masa lalu. Ia dan Yuri menghabisi sebagian besar monster, dan Rei menyelesaikan sisanya dengan tombak apinya. Okawa terpana melihat hal ini. Setelah monster dikalahkan, ia dengan gembira merayakannya bersama Rei. Okawa akhirnya berdiri dari tempat persembunyiannya, mengklaim bahwa dia membenci serangga dan berterima kasih karena mereka telah menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, beberapa serigala muncul dari belakang dan menyerang Okawa. Namun, dia menjadi serius dan menjepit mereka dalam sebuah kotak persegi, square box, hingga akhirnya membunuh mereka dengan cukup mudah. Rei dan timnya terkejut melihat hal ini, dan Rei bertanya kepada Okawa keahlian macam apa yang baru saja dia gunakan. Okawa menyebutkan bahwa keahlian itu disebut square box, salah satu keahlian pelindungnya. Namun, keahlian itu tidak bisa digunakan melawan musuh yang berukuran besar. Rei benar-benar kagum karena dia pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya dia menyaksikannya secara langsung. Setelah monster-monster itu dibereskan, Okawa menyarankan agar mereka terus bergerak. Saat Rei berjalan di belakangnya, dia benar-benar kagum pada Okawa karena dia adalah perwujudan dari apa yang seharusnya dimiliki oleh peringkat S. Sesaat kemudian, mereka sampai di dinding api dan keadaannya persis seperti laporan. Intensitas api tersebut terasa hingga beberapa meter jauhnya bahkan tanpa mendekat. Tiba-tiba, Okawa melangkah maju dan menciptakan jalan menembus api dengan sihir pelindungnya. Tim dengan gembira berjalan melalui lorong tersebut dan segera menemukan lubang lain yang menuju ke ruang bos. Karena mereka sudah siap, Rei menyarankan agar mereka masuk ke kamar bos. Jauh di lubuk hatinya, Okawa menunggu untuk melihat kemampuan Rei karena dia ingin tahu apakah Rei hanya penipu atau memang hebat. Saat mereka melangkah ke dalam ruangan, Rei mengeluh tentang betapa panasnya suhu di sana, yang jelas menandakan kekuatan lawan yang akan mereka hadapi. Bos itu akhirnya muncul, yang ternyata adalah Flamegar level 68. Penampilan bos itu saja sudah membuat Rei merinding. Rei panik saat monster itu berjalan ke arah mereka dan dia menyuruh timnya untuk memasang pelindung mana. Namun, Okawa mengatakan bahwa itu tidak perlu. Monster itu melepaskan nafas apinya, tetapi Okawa dengan mudah menahannya menggunakan sihir pelindungnya. Hal ini benar-benar membuat Rei takjub, dan Okawa memberitahu Rei bahwa dia akan menangani pertahanan sementara mereka menangani penyerangan. Rei menerima perintah itu, tetapi dia mengambil waktu sejenak untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia menyadari bahwa pelindung itu bisa gagal kapan saja jika terkena serangan hebat. Rei terpikir untuk menggunakan abis flamenya, tetapi dia segera membuang ide itu karena monster tersebut cukup cepat dan merupakan monster level boss. Karena penggunaan mana untuk abis flame cukup tinggi, Rei menyimpulkan bahwa dia harus menjatuhkan monster itu dengan cara lain.
Rei kemudian memimpin serangan sambil menyuruh Yuri dan Nya untuk mencari celah menyerang. Saat mendekati monster itu, Rei mengaktifkan penguatan tubuh, body enhancement, dan melompat ke arahnya. Rei menipu monster itu agar mengira dia akan menyerang secara langsung, tetapi Rei bermanuver ke belakangnya sebelum mendaratkan serangan kritis. Yuri dan Nya juga mendukung dari belakang dengan meluncurkan serangan jarak jauh mereka. Bahkan dengan serangan gabungan, monster itu tetap lincah, dan ini memastikan ketakutan Rei bahwa monster itu sangat kuat. Rei merasa mereka akan berada di posisi yang tidak menguntungkan jika pertempuran berlanjut lebih lama dari yang diperkirakan. Rei sudah berkeringat karena panas yang menyengat dan dia menyadari bahwa mengalahkan monster itu dengan cepat adalah hal yang utama. Sementara itu, Okawa memperhatikan dari belakang, menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Rei dalam situasi genting tersebut. Tiba-tiba, Rei menyuruh Yuri dan Nya untuk mulai mengarahkan serangan mereka ke kaki monster, bukan ke tubuhnya. Yuri dan Nya dengan senang hati menerima rencananya, dan mereka segera mengirimkan serangan ke kaki monster itu. Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan menghantam monster itu dengan keahlian yang disebut Stone Bullet. Hal ini memaksa monster tersebut untuk mulai melompat-lompat. Namun Rei menyadari bahwa tidak peduli seberapa gesitnya monster itu, tidak mungkin ia bisa menghindari serangan di udara. Rei melompat ke arah monster itu, dan tepat saat dia akan mencapainya, dia melapisi pedangnya dengan es, membuat Okawa terkagum-kagum. Dengan monster yang tidak dapat bergerak bebas di udara, Rei mendaratkan serangan kritis yang membuatnya jatuh ke tanah dan kalah total. Para gadis berlari ke arahnya seperti biasa untuk memberi selamat, tetapi dia mengatakan bahwa itu semua berkat mereka. Okawa terkesan dengan kerjasama tim yang baru saja dilihatnya, dan dia menyimpulkan bahwa Rei memang seperti yang ada di laporan. Namun, Okawa dapat melihat bahwa Rei masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Saat itu, Rei menyarankan agar mereka kembali ke asosiasi untuk membuat laporan, tetapi Okawa menyuruhnya menunggu. Okawa mengeluarkan square box dan memberitahu Rei bahwa dia ingin mengujinya. Okawa menjelaskan bahwa kotak itu dapat digunakan untuk menangkap monster, tetapi pada saat yang sama, juga dapat digunakan sebagai metode pelatihan. Okawa kemudian berterus terang, memberitahu Rei bahwa dia ingin melihat kekuatan aslinya. Karena itu, Okawa ingin Rei mengalahkan monster yang tersegel di dalam kotak tersebut. Dia meyakinkan Rei bahwa dia akan menyegel kembali monster itu jika keadaan mulai berbahaya, tetapi keputusan untuk berhenti ada di tangan Rei. Rei akhirnya menyadari mengapa Okawa mengikuti mereka, dan meskipun dia belum tahu motif aslinya, Rei tidak bisa melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Rei menerima permintaan Okawa, dan Okawa membuka segel square box. Tiba-tiba, bayangan hitam yang mengerikan muncul dari kotak itu. Ternyata, monster yang berada di dalam kotak tersebut adalah monster yang penampilannya berubah-ubah tergantung pada rasa takut lawannya. Okawa bersemangat melihat wujud seperti apa yang akan muncul. Dan seperti yang diduga, ketakutan terbesar Rei, Kronos, perlahan-lahan muncul dari dalam kotak. Oikawa terkejut melihat hal ini karena ini adalah pertama kalinya ia melihat monster seperti itu. Sementara Oikawa merasa bersemangat dengan pengalaman baru ini, Rei justru sangat ketakutan. Yuri dan Aya bertanya-tanya mengapa bayangan hitam itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk humanoid. Dan dari situasinya, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa itu bukan monster biasa. Di saat yang sama, Oikawa bertanya-tanya monster jenis apa yang sedang ia tatap dan apakah Rei pernah melawan monster tersebut di masa lalu. Rei, di sisi lain, merasa terkejut karena meskipun ia tidak menghadapi Kronos yang asli, ia tetap merasakan aura yang luar biasa kuat darinya. Rei kemudian menepis rasa takutnya dan menyerang monster itu dengan niat mendaratkan serangan pertama, namun Kronos menarik pedang merah panjangnya dan menangkis serangan tersebut. Meski serangannya dipatahkan, Rei tidak merasa terintimidasi, dan hal ini justru memotivasi dirinya. Sebelum Kronos sempat melancarkan serangan balasan, ia melompat mundur untuk menghindar. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa mata Kronos berubah warna. Di detik terakhir, Rei menghindar dan entah dari mana, sebuah serangan gelombang kejut yang dahsyat menghantam area di belakangnya. Hal ini mengejutkan trio yang menonton pertarungan tersebut karena mereka bahkan tidak tahu kapan Kronos melancarkan serangan itu. Meskipun itu adalah serangan tak terlihat, Oikawa terkesan dengan fakta bahwa Rei mampu menghindarinya. Tanpa mereka ketahui, Rei hanya bisa menghindar karena ia pernah menghadapi Kronos sebelum ia mengalami regresion, kembali ke masa lalu. Rei kemudian menciptakan tombak es dan menerjang ke arah Kronos. Namun saat ia mendekat, ia melihat Kronos tersenyum padanya. Hal ini mengalihkan perhatiannya, memberi kesempatan bagi Kronos untuk memukulnya hingga terpental jauh. Aya berteriak ketakutan, percaya bahwa Rei sudah tamat, tapi untungnya ia mampu menahan hantaman tersebut. Rei mulai merasa khawatir karena ia tidak menyangka Kronos bisa membatalkan serangannya dengan begitu mudah. Aya kemudian memberitahu Oikawa bahwa situasi ini semakin berbahaya dan ia setuju. Oikawa memutuskan untuk menarik kembali bayangan itu ke dalam kotak dan merentangkan tangannya untuk mengaktifkan kekuatannya. Secara mengejutkan, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Yuri juga menyadari bahwa Oikawa merasa khawatir dan tidak ada yang terjadi. Ia mendesak Oikawa untuk segera menarik kembali kotak itu, dan Oikawa menjawab bahwa ia sedang mencoba, tetapi bayangan itu melawannya. Saat itulah mereka menyadari bahwa sesuatu yang melampaui kekuatan mereka mungkin telah lepas.
Bahkan Oikawa terkejut karena kotak itu belum pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Karena monster itu tampaknya sudah tidak terkendali, Yuri dan Aya memutuskan untuk turun tangan. Mereka menerjang ke arah monster itu sebelum Rei bisa menghentikan mereka. Mereka berdua melancarkan serangan secara bersamaan, namun Kronos dengan mudah menangkisnya dan menghempaskan mereka dengan serangan balasan yang kuat. Keduanya terbanting ke tanah, menyebabkan ledakan besar. Rei menonton dengan ngeri sambil mencoba melihat apakah keduanya masih hidup. Oikawa kemudian meminta maaf atas kejadian ini. Ia memberitahu Rye bahwa ia akan memperbaiki segalanya, dan ia mengaktifkan sihir penghalang, barrier, untuk mengekang Kronos. Keyakinan Oikawa segera hancur ketika Kronos memberikan seringai jahat sebelum menghancurkan kekangan di tubuhnya. Ketakutan menyelimuti Rei dan Oikawa karena mereka tidak menyangka Kronos mampu melepaskan diri dari sihir penghalang Oikawa. Oikawa mengakui bahwa mereka dalam masalah besar dan jika tidak berhati-hati, mereka semua akan musnah. Rei kemudian mengambil waktu sejenak untuk menilai situasi dan ia menyadari bahwa Kronos palsu itu menggunakan semacam skill aneh. Ia menyimpulkan bahwa monster itu meniru penampilan dan kemampuan Kronos dari ingatannya. Solusi untuk masalah ini segera muncul di benaknya dan ia menyuruh Oikawa untuk mundur. Rye ingat bahwa di kehidupan masa lalunya ia selalu melarikan diri dari Kronos. Namun dalam situasi sekarang, ia hanya akan terus terjebak jika tidak bergerak. Rei kemudian melakukan lompatan besar ke arah monster itu karena ia telah menyadari bahwa monster itu berubah bentuk karena skill aneh tersebut. Tepat saat ia mendekat, monster itu mengayunkan pedangnya dengan keras ke arah Rye, namun ia berhasil menghindar. Rei kemudian mendapat kesempatan untuk mendekat dan menyentuh monster itu. Begitu ia melakukannya, ia mengaktifkan skill Drain, melepaskan ledakan energi yang besar. Rencana Rei berhasil dan monster itu hancur menjadi debu, menandakan kekalahannya. Oikawa terdiam syok dengan keringat bercucuran di wajahnya, bertanya-tanya skill apa yang baru saja ia lihat digunakan oleh Rye. Saat itulah ia akhirnya mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Rye. 3 hari kemudian, Yuri dan Oikawa bertemu di sebuah bangunan aneh, dan duduk di dalam ruangan besar itu adalah sang Raja Biru, Hojo Itsuki. Keduanya membungkuk untuk memberi hormat,